Shalom, salam damai sejahtera dan sukacita. Kita bertemu kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Kita akan ada bersama dalam perenungan firman Tuhan di bawah terang tema Yesus Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dikuatkan dan dimampukan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga berguna bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-42. Bunyi firman Tuhan begini. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang suka mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita akan ada bersama dalam sebuah perenungan ketika kita merayakan kematian Yesus Kristus di Jumat yang agung. Puncak sengsara Sang Kristus terlihat jelas di bumi, di saat Golgota membahana dengan pilu, tetapi penuh dengan hujatan, makian, olok-olok, air mata, anggur asam, rasa gentar para prajurit, dan juga kesedihan beberapa perempuan di sekitar sengsara Kristus. Itu yang tergambar dalam kisah di Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-62. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, cerita sengsara yang pedih, sengsara yang paling ngeri telah sampai pada puncaknya ketika kematian Kristus terjadi di Golgota. Itu adalah kisah yang dapat terlihat oleh dunia secara penuh. Karena setelah kematian akan ada sebuah cerita yang khusus, yang membahana dari sorga. Itu kisah dari Allah. Seorang teolog Jepang, Kaso Kitamori, dia menulis begini. Nyeri Allah menunjukkan keinginan Allah untuk mencintai sasaran murkanya. Penderitaan, nyeri, dan dera yang diderita oleh Allah dalam pribadi Yesus Kristus menunjukkan keinginan Allah yang sangat kuat untuk mencintai yang sebenarnya menjadi sasaran murkanya sendiri. Ada sebuah pemberian, ada sebuah cinta yang besar yang terlihat dalam kengerian Golgota. Saudara-saudariku yang diberkati, kita melihat dalam kehidupan kita bahwa semua orang bisa berkorban. Semua orang bisa memberi diri, bisa mengorbankan apa yang ada padanya, bahkan bisa mengorbankan hidupnya, nyawanya sekalipun. Tetapi yang paling umum, orang bisa berkorban demi yang patut dijunjungnya. Misalnya seorang istri rela berkorban, rela sakit, menangis demi suami yang dia junjung dan dia hormati. Demikian sebaliknya, seorang suami bisa mengorbankan dirinya demi istri dan anak-anak yang dia junjung dan dia sayangi. Seorang rakyat, dia bisa berkorban untuk bangsanya, untuk kerajaannya, untuk rajanya, pemimpinnya, karena itu yang dia junjung dan dia hormati. Tetapi yang terjadi dari pihak Allah dalam kisah di Jumat Agung, kisah kematian Yesus Kristus, adalah di mana
Allah menunjukkan bahwa Dia berkorban demi manusia yang sama sekali tidak patut dijunjung. Manusia yang tidak layak dikasihi sebenarnya. Manusia yang layak hanya mendapat hukuman dan maut yang kekal. Tetapi Allah melakukan semua yang terbaik ini untuk Dia berkorban bagi manusia. Damai sejahtera itu Dia bawa secara penuh dengan cinta yang sejati. Dia bawa dengan penuh dalam sebuah pemberian diri yang menunjukkan kasih sayangnya kepada dunia. Saya teringat satu kalimat dari Khalil Gibran. Dia bilang, mencintai adalah memberi hingga engkau terluka. Memberi hingga engkau telanjang. Karena dalam terluka dan telanjang ada pengertian dan kemampuan untuk melihat kedalaman jiwa. Yesus memberi, Allah memberi, sampai Dia demikian terhina. Supaya kita bisa melihat bagaimana kuatnya cinta Tuhan bagi kita. Dia mati untuk kita. Dia mati juga untuk orang lain sesama kita. Dia mati untuk dunia. Demi yang dicintainya, Dia memberi sampai Dia telanjang dan terhina. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita mari merenung bersama. Jikalau kita tidak patut dicintai, tetapi kita dicintai dengan begitu kuat, bagaimana respon kita? Ini menjadi refleksi iman yang terus bergulir dalam sepanjang siara hidup kita manusia. Bagaimana respon kita? Karena kita sudah terbiasa dengan mencintai yang mencintai kita, berkorban bagi yang patut menurut kita. Bagaimana dengan pengorbanan Tuhan bisa membuat kita berespon lebih luas dan lebih dalam tentang mencintai. Mencintai sesama kita, mencintai alam semesta, mencintai diri kita sendiri secara utuh. Kita perlu berespon dengan kuat ketika terang tema Yesus Raja Damai menderita dan mati untuk umatnya. Mari kita merenung sehingga Jumat Agung ini tidak pergi begitu saja, tetapi menjadi satu momen di mana kita sungguh mengubah keberadaan dan cara pandang kita, mengubah cara kita menjadi sesama bagi orang lain di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya saat ini. Amin.